Struktur Geologi oleh kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Gilang Ramadan, NRP 5017201005, kemudian Aura Zahra Ramadanti, NRP 5017201041, dan Salsa Bitasya Salwa Zaini, NRP 5017201055. Sebelum kita membahas mengenai struktur geologi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai geologi struktur. Apa sih geologi struktur? Geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai bentuk arsitektur kulit bumi. Geologi struktur ialah hasil dari deformasi kulit bumi akibat adanya gaya-gaya yang bekerja di dalam bumi. Geologi struktur sebagai hasil deformasi kulit bumi terdiri dari dua proses yang berkaitan dengan struktur yang ada pada batuan. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Sering disebut juga sebagai struktur sedimen. Contoh hasil dari struktur primer ialah mud crack, flood cast, load cast, dan ripple mark. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Struktur sekunder sering disebut juga sebagai struktur geologi. Contoh hasil dari struktur sekunder ialah lipatan atau fault, kekar atau join, dan patahan atau sesar atau fault. Lalu, apa sih struktur geologi itu? Struktur sekunder atau yang biasanya dikenal dengan struktur geologi adalah suatu struktur atau kondisi geologi yang ada di suatu daerah sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan pada batuan oleh proses tektonik. Dengan terjadinya proses tektonik, maka batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, maupun kerak bumi akan berubah susunannya dari keadaannya semula. Struktur geologi terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Atau, dengan kata lain, struktur geologi merupakan suatu kondisi struktur lapisan batuan yang terbentuk setelah batuan itu ada. Struktur geologi terbentuk sebagai respon atas gaya yang bekerja pada batuan, sebagai akibat dari pergerakan dan interaksi lempeng atau kerak bumi. Umumnya, struktur geologi terbentuk oleh differential stress. Batuan bila mengalami gaya atau stres akan berubah atau mengalami perubahan. Dalam geologi struktur, hal ini disebut deformasi, yang mengakibatkan batuan berubah bentuk dan volume secara permanen sehingga bentuknya berlainan dengan bentuk semula. Kemudian, apa sih faktor penyebab terbentuknya struktur geologi? Struktur geologi merupakan hasil dari deformasi struktur batuan. Deformasi struktur batuan disebabkan karena adanya gaya tegangan berupa stres atau strain. Stres dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, uniform stress, merupakan tegangan yang menekan atau menarik dengan kekuatan yang sama dari segala arah. Lalu yang kedua, differential stress, merupakan tegangan yang menekan atau menarik dari atau ke satu arah maupun ke segala arah, namun hanya satu arah yang kekuatannya lebih dominan.
Secara umum, struktur geologi terbentuk akibat gaya differential stress. Differential stress ada 3 macam, yaitu yang pertama, compressional stress, merupakan gaya tegangan berupa tekanan ke arah dalam bidang lapisan batuan. Terlihat dalam animasi, gaya tekanan mendorong ke arah dalam lapisan. Lalu, yang kedua, tensional stress, merupakan gaya tegangan berupa tarikan ke arah luar bidang lapisan batuan. Terlihat pada animasi, gaya tegangan ke arah luar mengakibatkan perpanjangan pada bidang lapisan. Lalu yang ketiga, shear stress, merupakan gaya tegangan yang menghasilkan bidang lapisan bergeser. Terlihat pada animasi di mana terjadi pergeseran antar bidang kiri dan bidang kanan. Lalu, jenis-jenis dan proses terbentuknya struktur geologi. Yang pertama, kekar atau yang biasa disebut juga join. Kekar adalah struktur retakan atau rekahan yang belum mengalami pergeseran. Kekar terbentuk karena ketidakmampuan batuan menahan gaya tegangan stres yang menekan ataupun menarik lapisan batuan. Berdasarkan cara terbentuknya, kekar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekar karena gaya tektonik. Kekar ini terbentuk karena adanya gaya endogenik, yaitu tegangan stres berupa gaya dorong dari atas dan bawah, gaya dorong dari depan dan belakang, dan gaya tarik dari samping kiri dan kanan. Terlihat pada animasi, adanya gaya dorong dari atas dan bawah, dan dari depan dan belakang, serta adanya gaya tarik dari samping kiri dan kanan. Gaya-gaya tersebut akan menghasilkan kekar gerus dan kekar tarik. Berikut merupakan penampakan dari kekar gerus. Kekar gerus, polanya saling berpotongan membentuk sudut lancip. Lalu, berikut merupakan penampakan dari kekar tarik. Kekar tarik membentuk pola sejajar. Jenis kekar yang kedua yaitu kekar karena gaya pengerutan atau shrinkage joint. Terbentuk karena adanya gaya eksogen berupa gaya pengerutan yang timbul dari pendinginan batuan beku atau pengeringan batuan sedimen, dan juga karena adanya gaya kontraksi. Terlihat pada animasi di mana gaya mengumpul pada satu titik dan gayanya ke arah luar maupun ke dalam. Menghasilkan columnar joint. Berikut merupakan penampakan dari columnar joint. Lalu, jenis kekar yang ketiga yaitu kekar karena gaya unloading. Terbentuk akibat penghilangan beban batuan yang tererosi. Penghilangan beban karena batuan beku belum benar-benar membeku. Bagian atas batuan beku mengalami percepatan erosi dan adanya peristiwa intrusi sil dangkal. Terlihat pada animasi adanya gaya dorong ke arah dalam.
menghasilkan seed joint. Berikut merupakan penampakan dari seed joint. Lalu struktur geologi yang kedua yaitu patahan atau sesar atau yang biasa disebut juga fault. Merupakan kekar yang mengalami pergeseran pada bidang batuan. Terbentuk karena gaya tegangan stres dari gerakan tektonik secara terus-menerus, berupa gaya tekanan yang besar diberikan kepada batuan hingga batuan melewati batas maksimum elastisitas batuan, sehingga terjadi pergeseran. Berdasarkan arah pergeserannya, fault terbagi menjadi 3 macam. Pertama, normal fault. Merupakan patahan yang mengalami pergeseran ke arah bawah atau arahnya menurun terhadap keadaan awalnya. Terlihat pada animasi di mana bidang sebelah kanan menurun terhadap keadaan awalnya. Lalu yang kedua, reverse fault. Merupakan patahan yang mengalami pergeseran ke atas atau arahnya naik terhadap keadaan awalnya. Terlihat pada animasi adanya kenaikan dari bidang sebelah kanan terhadap keadaan awal. Lalu yang ketiga, strike slip fault. Merupakan patahan yang arah pergeserannya horizontal. Terlihat pada animasi di mana terjadinya pergeseran secara horizontal pada bidang sebelah kiri. Lalu, struktur geologi yang ketiga yaitu lipatan atau yang biasa disebut juga fault. Terbentuk karena adanya peristiwa pergeseran lapisan batuan, sehingga terjadi perubahan pada bidang yang awalnya keadaan normal atau datar menjadi melengkung. Lipatan dipengaruhi karena adanya gaya tegangan atau stres secara terus-menerus berupa gaya tekanan ke arah bidang batuan. Terlihat pada animasi, awalnya lapisan datar, kemudian adanya gaya tekanan ke arah dalam mengakibatkan terjadinya lipatan. Berdasarkan posisi bidang sumbunya, fault dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam. Yang pertama, symmetrical fault, yaitu lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang. Berikut adalah contoh animasi dari symmetrical fault. Lalu yang kedua, asymmetrical fault. Merupakan lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak, melainkan miring ke salah satu sisi. Berikut merupakan animasi dari asymmetrical fault. Yang ketiga, isoclinal fault. Merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Berikut animasi dari isoclinal fault. Lalu yang keempat, overturned fault. Merupakan lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Berikut animasi dari overturned fault. Lalu yang kelima, recumbent fault. Merupakan lipatan yang terbentuk karena lipatan yang satu menekan sisi lipatan yang lain, sehingga menyebabkan sumbu lipat hampir datar. Berikut animasi dari recumbent fault.
Lalu yang keenam, chevron fold. Merupakan lipatan di mana ujungnya tajam dan menyudut lancip. Berikut terlihat animasi chevron fold, di mana sudutnya lancip dan tajam. Kemudian, lipatan dapat digambarkan dalam bentuk diagram balok. Terlihat, itu merupakan animasi dari lipatan. Dan yang membentuk huruf A adalah anticline, dan yang membentuk seperti huruf U dinamakan syncline. Sekian video singkat dari kami. Terima kasih.